Selamat pagi, selamat bertemu kembali hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya masih semangat. Sebentar lagi semesteran kita juga berakhir. Semoga tugas yang sudah saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian ini bisa dapat dikerjakan dengan baik sehingga tidak didiamkan saja. Ya, jadi tugas itu sangat penting sekali yang kemarin. Sambil menunggu tugas itu akan selesai, kita tetap setiap jam kuliah atau jadwal kuliah kita tetap mengisinya dengan perkuliahan kita yang topik yang lain. Jadi tugas itu tetap berjalan. Tinggal ditunggu instruksi kapan kita kumpulnya. Jadi semuanya akan berproses. Mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi. Yang penting sebelum ujian UAS pasti tugasnya sudah kita kumpulkan dan kita review. Baik, hari ini kita akan mengikuti kuliah ini judulnya ya. Kepemimpinan dalam berwirausaha. Jadi bagaimana seorang pemimpin atau tipe pemimpin, lebih tepatnya adalah tipenya ya, karena ini kata kepemimpinan dalam berwirausaha. Kita lihat pengertiannya. Menurut Griffin dan Ebert, itu kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bukan pemimpin ya, kepemimpinan. Begitupun menurut, saya sambil masukkan teman. Begitupun menurut Lindsay ya, dan Patrick, itu mereka menyampaikan pendapatnya bahwa kepemimpinan itu adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh, berkembang dengan tujuan organisasi. Nah, di bawahnya itu disimpulkannya seperti itu. Nah, kepemimpinan itu adalah, atau kepemimpinan dalam berwirausaha sendiri yang kita pelajari, wirausaha ini adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Itu kepemimpinan. Jadi bukan kalau pemimpin itu orangnya. Kalau kepemimpinan itu sudah ke tipe, sikap, dan lain-lain ya. Jadi kepemimpinan ini kalau menurut saya yang sangat-sangat sederhana adalah sebenarnya ya kemampuan untuk mengarahkan, membimbing untuk orang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama juga. Nah, itu pengertian kepemimpinan. Oke, kita lihat yang berikutnya. Syarat dari kepemimpinan. Jadi saya ingatkan ulang lagi ya, jangan sampai terkecoh dengan kata kepemimpinan dan pemimpin. Kalau pemimpin itu lebih ke orangnya, tapi kalau kepemimpinan itu tidak. Kepemimpinan itu dia lebih ke sikap atau tipe dari orang yang memimpin. Jadi Englistario disebut pemimpin
yang memiliki kepemimpinan yang baik. English-Dario memiliki tipe atau sifat kepemimpinan yang baik. Jadi lebih arahnya lebih ke arah tipe atau sifat. Apa saja syarat bisa disebut sebagai kepemimpinan? Ya. Yang pertama adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Jadi itu kekuasaannya. Jadi syarat sebagai seorang pemimpin adalah dia berkuasa untuk memberi instruksi sebenarnya. Dia memiliki kuasa untuk memerintah. Dia diberi kuasa atau wewenang untuk mempengaruhi orang lain. Jadi itu syaratnya harus ada. Kalau dia tidak bisa itu berarti dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin atau tidak memiliki sikap atau tipe kepemimpinan. Yang kedua adalah kewibawaan. Wibawa, ya, merupakan keunggulan atau kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Jadi ini wibawa. Kalau dia tidak bisa, ya, dia tidak memiliki kelebihan ini, berarti dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak memiliki kewibawaan. English-Dario bisa marah-marah dia seorang pemimpin. Ya karena kalau orang lain bisa marah atau bawahan bisa marah, atau bawahan bisa sampai pukul dia, berarti dia tidak memiliki kewibawaan. Nah, seorang pemimpin ya harus melengkapi itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Sumber daya, kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota lain. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan, kemampuan untuk bisa mengatur, kemampuan untuk bisa memerintah. Jadi tiga syarat ini yang harus dipenuhi. Dia bisa menjadi pemimpin, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengatur, dia tidak bisa. Artinya bahwa ketika masa kepemimpinannya dia, organisasinya akan bisa berhenti. Gitu. Ya, jadi tiga ini yang sangat mendasar, yang sangat penting sekali apabila kita mau menjadi seorang pemimpin. Tiga tipe atau tiga sifat ini yang harus dimiliki oleh atau dimiliki untuk dapat disebut sebagai kepemimpinan yang bagus atau kepemimpinan yang baik. Kemudian pemimpin itu harus memiliki kelebihan di samping tiga yang tadi, ya, tiga tadi. Kepemimpinan ini, pemimpin juga harus memiliki kelebihannya supaya dia dikatakan pemimpin yang hebat. Yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Jadi kalau dia tidak bisa berbicara walaupun dia itu pintar, ya tidak bisa. Ya, jadi kelebihan itu harus ada. Kepastian, dapat memutuskan. Ketika ada dua pendapat yang berbeda, dia harus memberi kepastian atau memutuskan pendapat mana yang akan dipakai. Jadi ini sangat luar biasa sekali yang poin satu ini ya. Kecerdasan, kemampuan, kewaspadaan. Kemudian yang kedua, prestasi, gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Ini juga sangat mempengaruhi.
Jadi ketika beragam atau ketika beberapa pemimpin dideretkan, kita mulai melihat dari sisi ini. Misalnya sama-sama di poin 1 ini sama-sama memiliki, Wolfradus Ceming dengan Englesario itu mereka memiliki. Sama ini yang di poin 1. Kita pindah lihat yang kedua. Prestasinya bagaimana? Atau gelar sarjananya seperti apa? Oh, gelar sarjananya Englesario ini hanya seorang sarjana saja. Sedangkan Ceming itu sudah doktor. Nah, di situ ada perbedaan. Jadi biasanya otomatis jatuh kalau dilihat dari gelar sarjana dan lain-lain. Tapi ada organisasi yang tidak memberikan prasyarat seperti ini. Jadi ada organisasi yang membiarkan saja walaupun gelarnya tinggi, tetapi mungkin dia tidak memiliki ini yang di poin 1. Atau kemampuan berbicara atau kemampuan menilai yang tidak mampu, ya tidak akan bisa. Jadi semua poin-poin kepemimpinan, poin-poin ini harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet. Ini banyak sekali ya. Percaya diri, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Dan yang terakhir, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Nah, jadi begitu banyak sekali ya menurut James ini, bahwa pemimpin itu harus memiliki kelebihan-kelebihan ini. Jadi, Anda bisa lihat sendiri bahwa ketika Anda mau menjadi seorang pemimpin, Anda harus memiliki tipikal kepemimpinan seperti pada 5 poin ini. Tinggal dibuat listnya saja. Englesario. Dibuat listnya saja. Kepastian saya punya tidak. Kecerdasan saya punya tidak. Nah, kalau ini semuanya ini Anda adanya di bawah 50%, ya jangan bermimpilah. Tapi kalau Anda ada di atas 50%, berarti Anda mampu. Nah, kalau hubungannya dengan kewirausahaan, di mana hubungannya dengan kewirausahaan? Kalau Anda tidak punya semua ini, Anda membangun wirausaha, ya, Anda membangun usaha akan sangat susah. Anda akan mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak memiliki ini. Misalnya, Anda memulai sebuah usaha yang besar, tetapi tanggung jawab tidak ada, keberanian tidak ada, tidak tekun, selesai. Jadi semua item-item ini harus dimiliki ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin dalam usaha atau wirausaha. Jadi ketika Anda mau membangun sebuah wirausaha, mau sukses di wirausaha yang Anda bangun, Anda harus pelajari ini, dan mana yang belum dimiliki. Itu yang kita kejar, belajar untuk bisa kita tingkatkan dari tipikal atau sifat kita sebagai seorang calon yang memiliki usaha. Jadi itu. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa tipe kepemimpinan dalam berorganisasi. Ya, kalau yang tadi itu apa saja yang memberi rekomendasi kepada kita supaya kalau mau jadi pemimpin itu minimal memiliki seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tipenya. Banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan. Nah, Anda masuk yang mana? Tipe otokratik. Otokratik ini adalah tipe yang banyak juga dijumpai, ya, banyak dijumpai di mana saja. Otokratik atau otokratis ini, ya. Jadi memiliki pemimpin yang memiliki otoritas yang sangat tinggi. Pemimpin yang memiliki
kemampuan untuk lebih memerintah, lebih ke arah power ya. Dia memerintah atau dia memimpin berdasarkan kekuatan besar, yang mana semua orang harus ikut dia. Walaupun salah, ikut saya. Tidak boleh ikut yang lain. Nah, ini otokratik. Memiliki sikap banyak sombongnya. Ya, karena dia merasa dia mampu, dia sombong, dia berdiri tegap. Itu ya. Jadi otoritas. Jadi karena dia memiliki kewenangan, dia menetapkan bahwa semua orang harus mengikuti dia. Jadi menggunakan otoritas untuk memerintah. Nah, ini kalau tipe otokratik ini biasanya menjadi agak sedikit menjadi negatif nantinya. Kemudian yang kedua, paternalistik. Nah, tipe kepemimpinan yang paternalistik ini itu biasanya ditemukan di daerah-daerah atau di pedalaman atau di daerah pertanian agraris. Biasanya ditemukan di dalam-dalamnya ya. Jadi di kehidupan masyarakat yang masih di desa, yang masih memiliki budaya yang kuat untuk misalnya gotong royong, sosial budayanya tinggi, kekerabatannya masih sangat baik. Nah, itu kita akan ketemu tipe kepemimpinan yang paternalistik. Jadi dia lebih orang yang suka merangkul, orang yang suka bergaul, sosialnya tinggi, suka bergotong royong. Nah, ini ditemukan di sana. Jadi ada juga kepemimpinan yang tipe ini yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tipe karismatik. Nah, karismatik ini biasanya ketika kita melihat orangnya, kita sudah bilang bahwa wah, dia itu adalah pemimpin saya. Baru lihat. Jadi Febrianti Mutis nanti begitu setelah sarjana pulang ke kampung, orang kampung baru lihat. Wah, dia sudah sarjana. Dia ini akan menjadi pemimpin di kami punya kampung. Bisa. Hanya melihat wajahnya saja sudah menyatakan bahwa orangnya berkarisma untuk memimpin suatu usaha atau suatu suatu organisasi. Jadi seperti itu. Jadi, nah karisma ini yang paling cepat sekali kita lihat. Kadang-kadang ya, Englistario jalan dengan Febrianti Mutis. Orang pikir bahwa Febrianti Mutis yang menjadi ketua organisasinya. Ternyata begitu perkenalan, ternyata Englistario sebenarnya yang menjadi. Nah, ini yang itu bedanya kalau tidak memiliki. Jadi Englistario tidak memiliki tipe karismatik yang dimiliki oleh orang lain atau yang dimiliki oleh wakilnya atau ajudannya atau sekretarisnya. Jadi kadang seperti itu. Jadi kenapa karismatik ini biasanya kita menunjukkan dalam tingkah laku, perbuatan, penampilan itu sangat-sangat menentukan sekali yang tipe karismatik ini. Jadi kadang-kadang kita jalan, pasti orang mengetahui bahwa oh, dia memiliki karisma, ya. Dia memiliki karisma untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sabar saya share lagi. Kemudian yang berikutnya adalah, sabar saya cari. Oke. Tipe Lysis Fire. Nah, tipe Lysis Fire ini biasanya kepemimpinan atau seorang pemimpin itu menilai bahwa anggota dari organisasi atau anggota atau pekerjanya di bawahnya atau di dalam sebuah manajemen atau di dalam sebuah wirausaha
Orang-orang yang berada di bawah itu dianggap sebagai orang-orang yang sudah cakep, mampu, dan memiliki pengetahuan yang cukup baik untuk melakukan sesuatu. Jadi tipe pemimpin yang seperti dia sedikit masa bodoh kalau menurut saya ya. Karena dia beranggapan bahwa di bawahnya itu, orang-orang di bawahnya itu sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi dia tidak perlu omong banyak lagi, dia tidak perlu ajarkan lagi, dia tidak perlu membimbing, dia tidak perlu mengarahkan karena dia berharap seperti itu. Ada tipe yang seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang 5 adalah tipe demokratik. Nah, kalau tipe demokratik ini seperti apa? Tipe demokratiknya tipe di mana pemimpinnya selalu menggunakan demokrasi. Menggunakan demokrasi. Dia lebih mendengar. Ya. Jadi mendengar apa kata orang yang ada di dalam organisasi, atau apa kata orang yang ada di bawah. Jadi misalnya Yolenta memimpin sebuah usaha atau menjadi manajer di sebuah perusahaan, atau Yolenta menjadi wirausaha, membuka usahanya sendiri, itu setiap kali ada seperti penjualan atau mau memasarkan sesuatu, pasti Yolenta akan berdiskusi dengan anggota atau orang-orang yang bekerja di bawahnya. Itu yang tipe yang 5. Sangat demokratik, selalu mendengar pendapat dan selalu bersosialisasi, selalu berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu. Tipe yang ke-6 adalah administratif. Ya. Administratif ini orang yang tipe yang sangat administrasi. Jadi mau melakukan sesuatu harus benar-benar terencana dengan baik. Proses administrasinya harus rapi, harus tercatat dengan rapi. Nah, ini yang kita sering ketemu, di mana ada pemimpin ya, yang tidak memiliki sifat atau tipe kepemimpinan administratif. Maka ketika akhir tahun dia sendiri bingung bagaimana laporannya, bagaimana keuntungannya, bagaimana 1 tahun ke depan rencananya. Jadi seperti itu, pasti akan mengalami hambatan-hambatan seperti itu kalau tidak memiliki tipe kepemimpinan administratif. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, saya yang ikut Zoom meeting banyak-banyak ini, saya yang mahasiswa semester 4 ini, besok-besok atau sekarang saya introspeksi diri saya sudah memiliki yang mana? Atau saya masuk pada tipe kepemimpinan yang mana? Supaya besok-besok setelah saya kuliah, kalau saya membuka usaha, saya sukses. Coba. Ya. Dari 1 sampai 6, kira-kira saya ada di mana? Ricardus Chichester. Ya kan? Oh, saya adanya di itu, Pak. Saya di tipe demokratik. Saya bukan tipe administratif. Boleh-boleh saja. Gitu. Jadi di sini Anda harus belajar bahwa dari 6 tipe ini kira-kira saya yang mana, dan kira-kira yang belum itu, saya belum memiliki tipe itu, apakah saya harus memiliki tipe itu? Jadi itu. Jadi kalau kita lihat dari slide sebelumnya tadi, memang itu memang sangat menjurus sekali. Nah, ketika kita pindah ke sini, tipe kepemimpinan ini, kita temukan di sini, oh, saya adanya di 3 misalnya. Saya itu karismatik. Kalau saya karismatik, saya tidak bisa bicara. Gitu, Yolenta.
kita tidak bisa bicara bahwa saya Yolenta, saya adalah tipe kepemimpinan karismatik. Tidak. Tapi semua ini bisa paling fair adalah dinilai oleh orang lain. Tapi kalau tipe yang nomor 3 karismatik ini biasanya pengikutnya banyak. Seperti saya contohkan ya, mohon maaf, Pak Jokowi misalnya. Itu tipenya karismatik. Dia baru berdiri aja semua orang sudah penuh. Pengikutnya dia itu tidak perlu dipanggil pun orang sudah ikut. Tapi kalau kita tidak panggil, kita jalan, orang lari, ya bukan karismatik, Rio. Itu hanya sebuah terio saja. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang berikut. Apa saja tindakan-tindakan yang tepat dalam kepemimpinan kewirausahaan. Nah, apa saja? Ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam wirausaha, ya. Yang pertama, orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat. Maaf. Sabar ya. Jadi orang-orang yang tepat ini orang-orang yang memiliki sifat membuat perubahan. Nah, kita harus mengambil ini, ya, tindakan yang paling tepat atau tindakan-tindakan tepat ketika menjadi seorang pemimpin dalam wirausaha, pemimpin dalam organisasi, ya. Itu kan kita kalau jadi pemimpin itu seperti orang biasa sebut adalah menjadi seorang kapten atau menjadi seorang nakoda kapal, ya. Jadi di wirausaha pun seperti itu. Jadi siapapun yang jadi pemimpin atau siapapun yang menjadi manajer atau pemilik pimpinan dalam suatu usaha itu, ya harus mampu untuk mengemudi atau mampu untuk menjadi pimpinan yang akan membawa seluruh usaha itu maupun anggota dari organisasi atau usaha itu menjadi ke arah yang lebih baik, aman, dan mencapai suatu tujuan yang sudah sama-sama tetapkan. Itu. Jadi harus benar-benar itu memilih orang-orang yang tepat. Nah, ini biasanya banyak sekali kelemahan-kelemahan ketika kita jalan, ya, ketika kita memulai usaha, kita salah merekrut. Misalnya tenaga pemasarannya kita salah, ya, salah mengambil orang sehingga ketika jalan tenaga pemasarannya dia tidak bekerja, duduk diam saja. Hasil akhirnya tidak akhir tahun atau akhir bulan tujuan atau target yang telah ditetapkan untuk capai tujuannya itu tidak tercapai. Nah ini, jadi harus memilih orang-orang yang tepat. Kemudian yang kedua, oh maaf saya belum share ya. Yang kedua adalah komunikasi.
Ya, komunikasi yang tepat. Nah, menjadi seorang pemimpin atau yang memiliki sikap atau tipe kepemimpinan di dalam kewirausahaan itu harus mampu memiliki ya komunikasi yang tepat. Jangan sampai komunikasinya salah arah. Jangan sampai komunikasinya tidak bagus. Jadi kadang-kadang seperti itu. Banyak ini yang terjadi ya. Jadi salah tindakan. Jadi misalkan sedang melobi sesuatu proyek, ya, ternyata komunikasinya salah. Baru omong satu kata, dia sudah kasih amplop. Itu komunikasi juga, tapi salah. Jadi benar-benar komunikasi ini harus diperhatikan. Kalau tidak berkomunikasi dengan baik, tidak akan bisa. Jadi ketika orang belajar bisnis, yang paling utama adalah dia harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan tepat. Itu belajarnya bisa bertahun-tahun untuk mencapai hasil yang baik. Jadi kebiasaannya, misalnya kebiasaannya tidak senyum, harus bisa senyum, Ricardus. Kalau kebiasaannya kumis melintang, pelintir-pelintir, kalau mau pergi ketemu untuk mau komunikasi atau negosiasi dapat proyek, ya kumisnya dicukur bersih dulu. Kan gitu ya. Jangankan itu, Ricardus. Kalau belum pergi itu kau sudah lihat memang. Nona yang di sana itu saya mau pergi tembak dia, itu saya harus seperti apa. Kalau kau datang dengan kumis penuh di sini, wah dia tidak akan mau dengan kau. Jadi itu contoh-contohnya ya. Komunikasi ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai karena tiap hari di kos itu suka maki, ketika kita berkomunikasi dengan orang menegosiasi proyek dan kita maki juga di sana. Kita pikir yang di sebelah kita itu adalah teman kos. Atau, hoi ngero kau tidak kasih saya proyek, ha? Ah, akhirnya hancur berantakan. Jadi harus memilih komunikasi yang baik. Jadi bukan bahasa Indonesia yang baik, tapi komunikasi yang baik. Komunikasi itu dia bisa menggunakan bahasa tubuh, bisa menggunakan bahasa daerah, bisa menggunakan bahasa Inggris. Dia tidak perlu bahasa Indonesia yang baik. Itu ya SPO, subjek predikat objek, mungkin tidak sampai ke situ. Tapi bagaimana dia berbicara atau berhubungan dengan orang. Contoh yang lain, komunikasi yang baik adalah bisa juga kontak mata. Jadi kalau kita berbicara dengan orang itu, mata kita harus tatap ke matanya orang. Jangan orang omong dengan kita, kita lihatnya ke tempat lain. Nah, itu komunikasi yang tidak baik. Atau ketika kita lagi pergi negosiasi, duduk di dalam satu meja, kita lagi ngobrol terus, Febranti Mutis itu duduk main HP. Nah, itu tidak baik komunikasinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kerja tim, teamwork yang tepat. Nah, biasanya pemimpin itu memilih ya, dia memilih mendapatkan atau meminta rekomendasi dari orang untuk sebuah tim kerja yang tepat. Nah, kalau kita lihat di strategi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, itu mereka memiliki tim sampai yang paling kecil. Ya, dari kompi, kemudian turun ke peleton, kemudian turun ke regu, macam-macamnya ya. Jadi dari banyak mengerucut kecil, dan tinggal kecil. Jadi tim kerja ini sangat menentukan sekali. Dari 56 mahasiswa semester 4, kita bisa kelompokkan menjadi teamwork yang tepat. Teamwork A kerja ini, teamwork B kerja ini. Dan itu akan menjadi lebih bagus dan lebih solid ketika orang-orang yang kita pilih di dalam tim itu satu paham, satu arah. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi yang tepat. Nah, ini juga dibutuhkan. Jadi
harus mampu melihat inovasi ini. Ya, inovasi, perubahan-perubahan supaya bisa mengatasi itu di wirausaha. Jadi misalnya wirausaha kita berhenti, ya, decline, berhenti, tidak bisa produksi. Kenapa tidak bisa produksi lagi? Karena kemungkinan besar produk kita tidak diterima karena terlalu mahal. Ya, orang melakukan inovasi, jadi kita butuh itu ya. Jadi pemimpin itu harus benar-benar dia jeli, dia memperhatikan itu. Ya, kalau dia tidak lihat itu ya susah, tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan atau customer. Nah, ini biasanya kalau nanti kita di ini juga ada ya, di mana ya, belajar tentang pemasaran tidak ada di SI, di e-commerce. Itu nanti saya ajarkan juga. Nah, pelanggan, jadi menjadi seorang pemimpin itu dia sudah harus tahu juga pelanggan saya itu ada di mana. Pelanggan saya itu dari kalangan mana. Nah, itu kita belajarnya apa? Namanya segmentasi pasar. Kegiatan memilah-milah, ya. Dia memilah-milah atau mengelompokkan pasar berdasarkan keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan ekonomi dan sosial dan lain-lain. Nanti ilmunya nanti dikasih. Jadi itu. Jadi pelanggan ini juga harus itu. Kalau saya punya usaha ini, saya masuk ke pelanggan yang mana? Anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekolah, atau yang mana? Kemudian setelah itu dia harus menjaga bagaimana cara menjaga pelanggan ini supaya pelanggan ini tidak lari. Itu lagi. Itu yang berat ya. Jadi kita sudah dapat pelanggannya, sekarang kita berjuang untuk menjaga pelanggan supaya tidak lari. Itu yang berat. Pegangnya setengah mati. Tapi kalau kita panggil dia datang kan enak ya. Tinggal berdiri panggil mereka datang. Ketika sudah datang, pegang untuk dia supaya jangan lari, itu yang susah. Nah, disitulah tindakan-tindakan dari kepemimpinan wirausaha itu harus benar-benar jeli memperhatikan ini. Sehingga dia tidak salah. Begitu juga besok-besok Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah usaha, organisasi usaha. Harus tahu ini. Siapa itu ya? Karius. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah orientasi tugas pemimpin. Ya. Seorang pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola seperti ini berikut. 1. Merumuskan secara jelas peranan sendiri maupun stafnya. Tuh. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik, ya, pasti dia menunjukkan pola ini. Dia bisa merumuskan peran saya itu apa. Oh, saya harus melakukan A, B, C, maupun stafnya juga dia bisa tuh. Oh, you bisa lakukan staf di bidang ini, kamu buat ini. Staf di bidang ini, kamu buat ini. Itu ya menunjukkan bahwa orientasi pemimpin yang sekarang ada atau you mau jadi pemimpin itu pemimpin yang baik ya. Yang kedua, menetapkan tujuan yang sukar tapi dapat dicapai dan memberitahukan orang-orang apa yang diharapkan dari mereka. Ini biasanya para pemimpin-pemimpin yang baik itu selalu membuat rencana, menetapkan tujuan atau target yang akan dicapai. Ya, jadi Anda lihat kalau nanti besok-besok kalau di bank misalnya, kalau kamu kerja di bank ini seperti itu. Pemimpin pasti tiap hari itu dia membuat rencana untuk target capaian. Kalau you tidak capai target berarti you merah. Itu pemimpin yang baik, orang yang mampu mengatur organisasinya agar jalan dengan baik.
Ini saya punya pengalaman kalau yang ini ya. Ketika saya beberapa bulan yang lalu, saya terlibat di mengikuti kursus bagaimana menulis buku misalnya. Nah, kita dari awal sudah dikasih tahu bahwa halo semua anggota dari 70-an peserta, satu hari wajib memasukkan 4 halaman tulisan. Jadi minimal 4 halaman tulisan itu setiap hari. Ya. Kalau hari ini tidak tercapai 4 halaman berarti tanda merah pertama, X merah. Kalau 4 kali merah dalam 1 minggu berarti Anda dikeluarkan dari grup. Berarti Anda akan mengikuti pelatihan di periode berikutnya. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya orang sudah menetapkan, target capaian itu ditetapkan. Benar-benar kita sendiri yang akan mensingkiri kita punya diri. Jadi seperti itu. Di dunia nyata itu seperti itu anak-anak. Jadi jangan sampai kita berpikir, saya ini kan orang pintar, saya nanti itu eskom, pasti orang sangat butuh. Tidak. Sekali lagi saya bilang bahwa itu tidak. Karena Anda harus memahami. Sekarang Anda belajar mengenai kepemimpinan. Anda harus paham. Walaupun besok-besok saya tamat, saya tidak menjadi seorang pemimpin. Tapi saya sudah tahu bahwa di otaknya pemimpin itu, mereka punya pikiran itu seperti ini. Gitu. Yang ketiga, menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan. Jadi, seperti tadi ya, tujuan target sudah ditetapkan, kemudian menentukan prosedur untuk mengukur. Jadi setiap bulan itu diukur, sudah sampai di mana, berapa persen, itu diukur. Jadi persentase-persentase itu selalu diukur, sehingga sampai pada level sekian itu sudah terukur. Oh, sepertinya sampai pada tanggal target tanggal hari yang ditetapkan kita sudah melampaui dari target itu. Jadi semuanya harus pakai itu. Ya. Jadi saya contohkan, kalau ini saya contohkan gini. 2021 ya, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Flores untuk 2021 nanti September. Itu saya sudah membuat jadwalnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang masuk Juni. Nah, kita sudah membuat ketetapan sampai pada bulan Juli, kira-kira target mahasiswa barunya ada berapa. Itu udah target. Nah, target itu setiap hari kita lihat benar tidak. Dibandingkan dengan data 2 tahun mundur, 2019 dan 2020, kita bandingkan peningkatan per hari berapa. Apa yang kita lakukan supaya ini tetap meningkat. Gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini calon mahasiswa baru itu sudah sangat tinggi sekali dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini kita ambil. Ketika dia stagnan, tidak berjalan, berarti ada sesuatu yang salah. Dan itu langsung dirubah di hari itu atau beberapa hari atau minggu itu selesai. Jadi harus menentukan prosedur untuk mengukur kemajuan itu. Yang keempat, melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengendalikan semuanya. Jadi melaksanakan peran kepemimpinan secara aktif. Jadi pemimpin itu tidak diam. Kenapa? Karena dia ditunggu di sini. Nah, ini nih sebenarnya dimiliki oleh seorang manajer. Atau di dalam sebuah manajemen itu harus ada ini. Ya. Rencana, mengarahkan, membimbing, mengendalikan. Jadi dia harus itu. Sudah rencana, jangan lepas. Orang belum bisa, ya kita arahkan. Oh, ini buatnya begini, 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 begini. Kemudian dalam dia buat, biasanya tanya lagi. Sama dengan kalian ya. Setelah saya sengaja setelah memberi tugas minggu lalu, kalau saya diam, tidak ada UE juga.
Nanti di detik terakhir saya bilang bahwa ingat, tugas itu harus dibuat supaya bisa klik virtual, kelas virtual, kuliah virtual. Baru tadi malam rame-rame mulai bertanya, Pak, gini begini, Pak, begini-begini, Pak. Nah, ini detik terakhir. Ya. Sudah saya tahu dan sudah saya siapkan jawabannya dari kemarin-kemarin, pasti ada pertanyaan itu. Tinggal saya mengarahkan, masuk ke poin ini, mengarahkan. Tapi kalau sudah, oh, kamu beli saja hostnya yang ID web host misalnya, untuk hosting and domain. Pak, kami sudah mau beli, tapi kami tidak tahu, butuh bimbingan. Boleh. Kan gitu ya. Setelah bimbingan kita kendalikan, pasti saya akan tanya lagi, sudah sukses atau belum? Sudah, Pak. Lega, artinya bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Tinggal mengisi, dan mengisi. Jadi seperti itu. Jadi sebagai seorang pemimpinan itu, pemimpin dia sudah tahu bahwa dari start sampai di finish itu seperti apa. Ketika ada masalah di mana, di situ dia masuk dengan strategi yang sudah dibuat atau apa yang akan dilakukan itu sudah ada di sana. Gitu. Yang berikutnya kita lihat pemimpin yang berhasil cenderung memiliki karakteristik seperti ini. Ini pemimpin yang berhasil. 1. Kecerdasan termasuk kemampuan menilai dan verbal. Prestasi di masa lalu dalam bidang pendidikan dan olahraga. Lihat, ada kata olahraga. Why? Sudah cerdas, ya, prestasi di masa lalu dalam bidang pendidikan maupun olahraga. Mengapa? Olahraga ini sangat dominan sekali untuk memacu atau memicu otak kita untuk bergerak. Jadi orang olahragawan itu bangun pagi fresh. Kalau bukan olahragawan seperti Ricardo Cikester, bangun pagi pegang kacamata pasti. Lap kasih bersih kacamata, makan apa hari ini? Tapi kalau orang olahragawan seperti Ayu Golah ini, begitu dia bangun pagi itu dia tidak tahu, dia tidak perlu lihat lagi saya punya jidat saya ini ke arah mana nih. Gitu ya. Jadi kenapa kalau kalian ini Anda belum mengalami, nanti Anda akan mengalaminya itu ketika Anda melamar kerja, pasti ada pertanyaannya. Anda hobinya apa di bidang olahraga? Kalau di bank-bank biasanya tanyanya itu. Anda hobi apa? Nah, pandai-pandailah mengelola dirimu sebelum keluar. Kalau di Bank BRI itu misalnya orang butuhnya itu diterima kerja tetapi harus bisa olahraga voli. Anda harus berdalam voli. Diterima kerja kalau bisa bela diri, olahraga ya. Ya Anda harus bisa bela diri dan lain-lain. Jadi itu prestasi-prestasi yang harus dimiliki. Jadi bukan hanya di pendidikan tetapi di bidang olahraga juga sangat menentukan. Anda tidak bisa olahraga, sudah dipastikan, wah ini semangat kerjanya tidak ada. Bisa juga seperti itu penilaiannya. Oke, jadi pemimpin-pemimpin yang berhasil itu, dia punya kecenderungan seperti itu. Kematangan dan stabilitas emosional. Tidak kau omong terus dia langsung marah. Tidak bisa jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu biar ada masalah, ya, ada masalah atau ada yang marah-marah atau dia santai-santai saja. Dia menunggu titik lemahnya ada di mana, tinggal dia ketok. Itu seorang tipe kepemimpinan. Ketergantungan, ketekunan, dan dorongan untuk mencapai prestasi yang berkesinambungan. Keterampilan untuk berprestasi secara sosial dan beradaptasi dengan berbagai kelompok. Anda bayangkan. Harus memiliki keterampilan-keterampilan. Harus bisa mampu beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi, ya susah. Seperti orang bisa bilang begini ya, masuk kandang kambing, mengembik. Kalau masuk kandang kambing terus
bunyinya seperti babi ya, babi ngepet itu. Ayo ya. Masuk kandang kambing terus berteriak-berteriak, orang langsung tahu bilang, dia mau curi kambing. Itu yang tidak bisa. Jadi menjadi seorang pemimpin dia begitu sampai di mana dia diterima karena perlakuannya dia sama seperti lingkungan sosial yang dia masuki karena dia beradaptasi di situ. Ada binatang yang dia tempel ke pohon warna hijau jadi warna hijau, tempel ke tembok jadi warna kayak tembok. Itu kan ada juga toh. Keinginan untuk menggapai status posisi sosial ekonomi. Nah, ini yang sangat penting karena kita berbicara adalah kepemimpinan wirausaha. Maka harus memiliki karakteristik keinginan untuk menggapai status sosial ekonomi. Jadi dia memiliki keinginan lebih tinggi dari itu yang akan mendorong seorang pemimpin ini untuk mencapai targetnya lebih cepat. Oke, kemudian keterampilan dasarnya. Satu, keterampilan teknik, ya, technical skill, keterampilan hubungan insani, human relation skill, berkomunikasi tadi sama dengan yang di atas tadi ya, harus bisa berkomunikasi dan ini. Kemudian keterampilan membuat konsep-konsep. Kita mau buat begini, konsepnya begini, kita mau membuat proposal untuk mendapatkan dana, berarti konsep proposalnya seperti ini gitu. Keterampilan mengambil keputusan, decision making skill. Jadi bagaimana dia memutuskan ya, apakah produk saya ini layak atau tidak? Apakah produk saya ini harus melakukan inovasi terhadap kemasan, inovasi terhadap isi. Nah, ini harus terampil, harus mampu memiliki kecerdasan untuk memutuskan itu. Keterampilan manajemen waktu. Nah, jadi harus bisa membagi-bagi waktu. Manajemen waktu ini memilah-milah waktu. Pagi ini kerjanya ini. Jadi produktivitas itu kalau di usaha ya, di wirausaha itu produktivitas itu tidak sama dari pagi sampai malam. Tidak sama. Nah, ini seorang pemimpin dia harus terampil. Pagi, kalau dinilai pagi, dari pagi sampai jam 12 produktivitas yang tinggi, berarti orang harus lebih banyak ditempatkan di pagi. Kalau produktivitas tingginya itu hanya di malam hari, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, banyak orang harus ditempatkan. Jadi itu terampil memilah-milah waktu-waktu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian, apa model-model bisnis di dalam sebuah... Oh, sorry. Oke, sampai di sini ya. Jadi, itu panjang lebar tadi saya jelaskan mengenai kepemimpinan. Jadi, pemimpin yang memiliki sikap atau tipe kepemimpinan. Jadi, Anda mau menjadi pemimpin, Anda harus belajar apa itu kepemimpinan. Walaupun nanti besok-besok Anda hanya membuka usaha atau menjadi wirausaha hanya untuk beberapa orang, Anda harus memimpin. Atau saya membuka usaha hanya saya buka CV. Saya Epinius Parno, dia buka usaha CV Parno Jaya. Epin, CV Parno Jaya, atau Yosef Roga Makmur, CV Roga Makmur. Isinya hanya saya, Pak. Karena CV saya hanya bergerak di bidang pengadaan alat-alat IT, komputer, dan lain-lain. Boleh. Nah, apakah saya harus belajar kepemimpinan? Harus, karena Anda lah menjadi pemimpin. Pemimpin atas dirimu sendiri. Kenapa? Karena tadi itu banyak ya. Menjadi pemimpin harus mampu berkomunikasi. Menjadi pemimpin harus mengatur waktu. Menjadi pemimpin harus
berani memutuskan. Itu. Lebih baik Anda belajar menjadi pemimpin atas diri Anda sendiri. Kalau itu sudah bagus, sudah matang, keluarnya pasti Anda akan dipakai. Maka mulai sekarang tuh, kalau kuliahnya jam 8, bangunnya jam setengah 8. Mandi dulu baru ada di Zoom meeting ini. Devi? Tidak tunjuk muka itu mencurigakan. Kalau yang tidak muncul-muncul dia punya muka, mereka punya muka di video itu, video tidak nyala itu tuh mencurigakan memang. Joseph Roga itu saya tahu, kalau lepas itu rambut pasti gondrong. Jadi itu ya, jadi belajarlah menjadi seorang pemimpin dengan belajar bagaimana itu kepemimpinan. Harus tanamkan di dalam diri masing-masing. Kalau Anda berniat, nanti saya akan menjadi seorang wirausaha sukses. Harus tanam di dalam. Kalau dulu itu, saya pergi kuliah, ya, motor sudah tahu naik. Tapi tidak bisa beli sepeda motor. Pinjamnya iya. Tiap hari itu saya hanya berpikir tahun 94, 95 itu sepeda motor Honda itu dia muncul yang namanya Tiger 2000. Ya, sekitar tahun 96, 95, 96. Tiger 2000. Saya kalau waktu itu saya di Bali ya. Saya lihat-lihat itu. Waktu saya lihat sepeda motor itu ya. Wah, itu rasanya